direkam. Jadi nanti kita bisa buat terima kasih Pak Arsad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mas Agus pribadi selaku founder dari Taplog ID dan juga Mas Arsad dan Mas Agustaf yang ikut menggawanginya. Yang kami hormati seluruh penulis. Ini penulis yang terbanyak sering saya baca di media. Seperti di TH ini juga senior yang sudah saya juga nih. Saya berbangga ada penulis yang bisa berpartisipasi di acara ini dan di buku ini. Kemudian di sini ternyata ada Mas Salman. Ini Mas Salman yang membuat desain cover buku ya. Mas Salman ini desainer cover buku ini ya, termasuk yang sudah cukup berpengalaman. Sebelum di SIP, Mas Salman pernah bekerja di salah satu penerbit besar yang Mas Salman pernah membuat desain covernya Remi Silado terus dan juga banyak penulis lainnya. Jadi kalau nerbitin di SIP insya Allah ya covernya bagus sih. Contohnya ini promo. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Indra dari Si Publishing. Ya, Si Publishing itu penerbit di salah satu penerbit di kota Purwokerto ya. Purwokerto itu di Jawa Tengah. SIP itu singkatannya Satria Indra Prasta. Jadi Satria itu slogannya Purwokerto ya, slogannya Banyumas. Satria itu singkatan dari sejahtera adil, tertib rapi, indah, aman. Kemudian Indra Prasta itu adalah kerajaan yang dibangun dengan cara membabat hutan. Jadi kami memang mengawali seperti itu, jadi dari nol dan hingga seperti ini sudah 7 tahun, sudah cukup lumayan ya, sudah lumayan perkembangannya. Beberapa buku kami ada yang pernah ya dapat prestasi ya, salah satunya ada yang ikut di Frankfurt Book Fair Jerman. Jadi silakan nanti kalau ingin lebih jelas berkenalan dengan SIP bisa buka websitenya www.sippublishing.co.id ataupun di Instagram ya, Instagram SIP Publishing. Itu sudah lumayan banyak kegiatannya kami share di situ. Jadi nanti bisa diikuti. Ada kelas-kelas menulis dan juga ada event-event lainnya. Untuk Taplog ini sebenarnya saya sangat merasa gimana gitu ya. Kenapa harus berhenti gitu? Padahal ini sebuah media yang cukup cukup bisa memberikan ruang bagi para penulis yang ingin berkarya. Ini sebenarnya Taplog ini sudah cukup banyak yang membaca sebenarnya. Tapi mungkin Mas Agus pribadi ada alasan tersendiri sehingga Taplog ini sepertinya belum bisa dilanjutkan lagi. Tapi saya berharap sih nanti bisa dilanjutkan karena Taplog ini udah keren banget ya, udah keren banget dan udah banyak pengunjung websitenya ini. Jadi sangat disayangkan kalau ini nanti dihentikan. Ya, sukses selalu untuk Taplog, ini sukses selalu untuk Mas Agus pribadi yang dari dulu ya, saya kenal 2015 itu Mas Agus pribadi ini sering berkarya ya, sering membuat kegiatan literasi dengan uang pribadi ya, namanya juga pribadi. Termasuk hari ini pun Mas Agus memberikan hadiah pulsa ya di Facebook. Ini betul-betul sebuah sebuah upaya yang menurut saya luar biasa. Ini untuk kegiatan literasi Mas Agus pribadi betul-betul saya acungi jempol ya, ini bisa menggerakkan banyak orang untuk giat menulis, bahkan hadiah-hadiah itu juga Mas Agus dari pribadi ya. Mungkin itu makna namanya Mas Agus pribadi mungkin seperti itu. Dan bulan ini Agustus tapi bukan ulang tahunnya Mas Agus ya. Dan ini nggak tahu nih maknanya apa Agus tapi nggak lahir di bulan Agustus. Saya ucapkan selamat ya kepada Taplog ID Mas Agus pribadi dan teman-teman yang bukunya sudah
terbit ya, sudah bisa dimiliki. Nanti kalau ingin memiliki bisa menghubungi Mas Agus pribadi ataupun Mas Pandu selaku admin admin SIP ya, admin acara bedah buku Teplok ini maksudnya. Semoga sukses terus ya untuk semuanya. Saya merasa bangga dan terima kasih bisa menjadi bagian dari acara ini dan bisa menjadi saksi sejarah Teplok. Sekali lagi sukses untuk semuanya. Mungkin itu saja karena ini nanti akan ada banyak acara sehingga saya tidak bisa berpanjang lebar. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Indra. Dan mungkin ini kolaborasi pertama antara SCP dengan Teplok ya. Yang nanti untuk selanjutnya dari tim Teplok yaitu dari Mas Agus Bidin nanti mencarikan naskah-naskah, pelatihan-pelatihan, Mas Indra yang menerbitkan. Saya kira suatu kolaborasi yang luar biasa. Apalagi untuk penerbitan di SCP cetakannya bagus, apalagi untuk covernya yang memang dipegang oleh Mas Sarman tadi memang ciamik untuk covernya. Dan informasi untuk Mas Indra dan teman-teman, Teplok berhenti untuk memberikan hadiah-hadiah, tapi untuk websitenya sendiri atau blognya itu sudah diperpanjang setahun, tetapi kita menerima naskah-naskah yang sifatnya ya relawan, konstitusi secara relawan itu Mas Agusnya. Tetapi untuk kaitannya dengan apa tadi dihargai dengan bentuk uang dan sebagainya, kami belum, karena itu semuanya kembali ke pribadi Mas Agus, segalanya adalah pribadi. Jadi sekuatnya kami nanti di Teplok yang jelas untuk blog atau websitenya sudah diperpanjang untuk 1 tahun ke depan. Jadi untuk silakan kalau ingin berkontribusi secara free itu bisa menghubungi Mas Agus staff maupun Mas Agus pribadi. Terima kasih sekali lagi sambutannya. Untuk berikutnya cek dulu Mas Agusta, cek ya, sound. Cek. Ya. Selamat malam. Ya. Untuk selanjutnya silakan Pak Agustaf untuk membedah puisi maupun baca puisi terbaik dari kumpulan buku yang berjudul Antara Sepatah Kata. Silahkan Mas Agustaf. Ya. Terima kasih ya waktu yang diberi kesempatan saya untuk bukan membedah lah, mengapresiasi puisi-puisi secara umum saja dari para penulis blog selama 1 tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua, baik itu teman-teman Teplok, tim Teplok, Pak Agus pribadi, Pak Azhar, kemudian dari SIP, Mas Indra dan teman-teman, kemudian para penulis baik cerpenis maupun penyair yang sudah menulis di Teplok, dan juga para pegiat sastra yang sudah hadir, penyiar sastra yang ada di Zoom ini. Sebenarnya saya itu bukan membedah lah ya, hanya mengapresiasi ya, karena kalau membedah itu saya seolah-olah lebih dari teman-teman yang di sini. Banyak sekali yang senior. Justru ketika saya ditunjuk menjadi redaktur sastra di puisinya, di puisi Teplok ini saya belajar banyak. Tapi sebelum berbicara, saya lanjutkan. Izinkan saya membuka dengan puisi. Yang pertama puisi saya, kemudian nanti yang terakhir juga saya akan membacakan puisi pilihan dari puisi Teplok. Di halaman rumah. Pak Agustaf, suaranya putus-putus. Maksudnya kalau
kesulitan sinyal bisa deh untuk Mas Christoph videonya dimatikan. Oh iya ya ya. Ya mohon maaf. Nah, ini sudah coba. Tes masih. Oh, sudah jelas ini. Oh iya Mas. iya mohon maaf ya. Nah, ini saya mohon maaf karena mungkin gangguan sinyal, jadi saya tidak pakai video. Saya akan membacakan puisi saya sebagai awal. Di halaman rumah, sesaat terpaku, menghitung ketika merasai getak dalam hal mengembun basah pucuk-pucuk di halaman rumah, saksikan daun-daunnya menembus angin kebahagiaan, tanggal kotori halaman putih satu-satu sebagai agar hari lagi. Oke. Selanjutnya saya akan serta saya kurang lebih Juli kalau nggak salah itu saya menggunakan posisi di bawah di dalam Maret. Cek suara Pak Gustaf. Ya. Cek suara, coba cek suara. Hilang. Cek. Mas, sudah? Iya, kalau seperti ini sudah, tapi tadi membaca nggak jelas lagi. Coba berapa kalimat Mas Agustaf. Cek. Iya, ngomong berapa kalimat coba. Ya, selamat malam. Coba saya pindah. Iya, ke jalan mungkin ya, ke ini. Bagaimana teman-teman suaranya? Iya, dan jangan apa cepat-cepat mungkin juga, Mas. Oh iya. Bagaimana ya. Suaranya? Oke. Ya, saya ulangi lagi ya. Saya ditunjuk untuk menjadi redaktur sastra puisi itu Juli 2020 sampai Maret, kemarin terakhir Maret 2021. Dan jujur saya ketika menjadi redaktur puisi, saya menemukan keasikan tersendiri. Ya, karena 1 bulan sekali saya harus memilih puisi-puisi untuk diterbitkan atau ditayangkan di Teplok. Dan saya baca itu bagus-bagus, dan juga dari beberapa para penyair yang dalam tanda kutip mungkin sudah punya nama, maupun teman-teman penyair yang sudah sering tampil di media massa, tapi saya tidak melihat itu. Yang lebih utama memang puisi, isi dari puisinya. Jadi tidak melihat nama, tapi lebih ke isi puisinya. Tapi memang itu menjadi ternyata saya merasakan ada yang mungkin subjektif saya, dan itu mungkin yang namanya selera dari redaktur ya.
Kemudian setiap bulan mungkin ada 10 sampai 15 penyair yang mengirimkan yang memang harus saya seleksi, bahwa puisi itu memang tidak berasal dari kekosongan penulisnya, tapi pasti ada isi atau pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh penyair tersebut, bahwa memang banyak puisi-puisi yang indah gitu ya, memang puitis, tetapi makna atau kedalaman makna itu mungkin yang menunjang juga. Jadi puisi itu tidak hanya sekadar indah, tapi juga ada kedalaman makna di dalamnya. Dan saya melihat puisi-puisi yang ditampilkan di Teplok ini, insya Allah ya sudah benar-benar puisi gitu. Tidak hanya sekadar apa ya, puisi yang puitis tok, tapi ada kedalaman maknanya. Banyak beragam tema yang ditayangkan. Ada beberapa tema tentang sosok, kemudian ada cinta juga, tempat tinggal, lokalitas ya, yang mengangkat lokalitas atau budaya dari para penyair tersebut, bahwa penyair memang itu adalah seorang seorang yang benar-benar peka terhadap lingkungannya, sehingga ketika para penyair itu menuliskan puisinya itu benar-benar menyentuh dan dalam. Jadi tidak hanya sekadar, penyair itu tidak hanya sekadar memotret, tapi memberi isi di puisinya dan mengabadikannya menjadi sebuah puisi. Dan saya melihat juga ketika ada media Teplok ini menjadi salah satu media publikasi yang bagus sebenarnya untuk penyebarluasan sastra. Dan memang tadi juga diungkapkan oleh Mas Indra, sangat menyayangkan juga. Saya juga sangat menyayangkan ini kalau Teplok ini hanya berhenti ya, sampai di sini. Walaupun sebenarnya honor atau mungkin apresiasi itu bukan menjadi salah satu yang utama, tetapi dengan adanya media online untuk sastra ini itu akan memperkaya sebenarnya. Mungkin sekarang banyak media-media cetak yang sudah pada gulung tikar dan sekarang beralih menjadi media online, dan ada yang menyediakan honor, ada yang menyediakan mungkin hanya hadiah atau mungkin hanya door prize atau mungkin buku, dan itu sebenarnya bukan menjadi yang utama bagi para penyair ya. Tapi kalau ada ya syukur alhamdulillah begitu. Dan secara umum buku ini saya mengharapkan adalah menjadi sebuah dokumentasi bagi perjalanan panjang perpuisian di Indonesia. Menjadi salah satu bagian dari perjalanan panjang perpuisian di Indonesia yang mungkin sudah dari zaman dulu sampai sekarang itu terus berkembang. Dan semoga sih buku puisi dan cerpen ini memperkaya khasanah
kesusastraan di Indonesia. Sebentar, ada iklan. Ya, mohon maaf. Ya, mungkin itu sebagian secara umum saja. Oh ya, ada beberapa memang yang apa ya? Ada beberapa saat ketika bulan apa itu memang banyak sekali yang mengirimkan itu pada bulan Oktober kalau tidak salah. Itu ketika Templok juga membuka khusus untuk bulan bahasa. Nah, itu juga mungkin ketika bulan bahasa itu, ketika Templok membuka setiap minggunya, itu edisi khusus ya. Kalau biasanya sebulan sekali, sekarang pada waktu itu setiap minggu. Nah, itu mungkin salah satu saat ketika semakin banyak yang mengirim di bulan Oktober. Kemudian ada juga saat ketika bulan apa itu mungkin ada beberapa atau banyak itu mahasiswa dari salah satu universitas yang mengirimkan karya-karyanya. Sebenarnya saya kepingin itu untuk salah satu dari mahasiswa itu yang mungkin itu tugas kuliah kalau nggak salah, mungkin itu diserbu ya, Templok diserbu itu. Mungkin Pak Agus pribadi juga cerpennya banyak yang masuk juga diserbu salah satu universitas. Mungkin itu tugas mungkin ya, tapi memang belum ada yang saya rasa pas untuk ditayangkan di Templok. Tapi itu tidak menjadi masalah. Itu malah jujur saya menjadi belajar banyak di Templok ini. Kemudian saya juga bangga juga dengan teman-teman penyair muda yang potensial, yang juga turut serta dalam mengisi dan mengirim di Templok ini. Ada beberapa nama yang mungkin memang sudah sering, saya justru malah tahunya ketika saya cari, nama ini, ternyata dia juga aktif di media massa. Jadi insya Allah ya saya sebagai redakturnya tidak salah pilih untuk memilih puisi-puisi tersebut. Ada beberapa nama yang memang teman-teman muda tapi sudah produktif juga ya. Ada Faris, ada Profil Basing ya, ada Eko Setiawan juga, ada Ju Hasan, itu juga sangat rajin mengirimkan karyanya. Kemudian yang senior juga banyak. Itu saja mungkin sedikit apa ini, ocehan saya ya, mohon maaf ya, hanya ocehan saya tentang ya, pengalaman saya untuk meredakturi puisi. Ya, itu saja mungkin, mohon maaf. Dan sebagai terakhir dari saya di waktu saya ini, saya akan bacakan sebuah puisi pilihan. Sepatah kata ibu, karya Yudhiteka. Kau pergi, ibu berlari, mendekat, meraih tanganmu, lalu melepas kembali dengan bekal cerita tentang luka yang disembunyikan di balik mata. Di tanah jauh, gema doa meruangi harapan tentang seorang bocah bermain layang-layang agar tak menangis ketika benang tersangkut pecahan kaca
dari rival hidup. Saat kau kembali dengan tangan kosong, tentu saja ia tidak pangling. Bukan berharap pada kegagalan, tapi perihal bayangan masa kecil yang telah terpatri dalam ingatan. Ia tak melihatmu seperti apa, namun meyakini tentang didikan jiwa yang berawal dari kertas putih menuju abu-abunya hidup. Sepatah kata ibu terucap, bertahanlah. Lalu ia merestuimu kembali. Karanganyar 2020. Terima kasih. Mohon maaf kalau mungkin ada banyak salah kata dari saya. Saya justru banyak belajar dari teman-teman penulis yang lain dan para senior yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk teman-teman, untuk terkait dengan puisi, bisa buka di tablog.id. Di situ puisi-puisi dan cerpen ada di situ. Cari aja label puisi yang dibacakan oleh Mas Agustaf. Itu berjudul Sepatah Kata Ibu dari Mas Yudi TH. Dan tadi memang tidak sengaja tidak ada tag-nya biar kita konsen kepada suara Mas Agustaf. Oke, Mbak Fitri ya, saya ngeles ini Mbak Fitri. Silakan bisa diakses di tablog.id. Terima kasih Mas Agustaf. Untuk selanjutnya bedah cerpen dan pengumuman karya terbaik oleh Mas Agus pribadi. Tes suara dulu Mas Agus. Halo, cek. Tes ya. Apa bisa di? Oke. Tes. Siap, silakan. Ya, silakan Mas Halo. Agus. Halo, selamat malam Mas Agus. Silakan, suara sudah sangat jelas. Kurang lebih 30 menit nggih Mas Agus. Siap. Oke. 15 menit, Mas. Oh, jangan 30. Bisa di-share ya, Mas? Oh, bisa. Bisa di-share PDF-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang saya hormati. Mas Indra dari SIP Publishing ya. Satria Indra Prasta Publishing Purwokerto. Terima kasih telah memfasilitasi acara ini. Kemudian Mas Arsad atau Kang Arsad atau Pak Arsad ini saya memanggilnya lihat situasi gitu ya. Kadang Pak Arsad ini sebenarnya atasan saya gitu. Tapi kalau di keseharian teman saya, mohon maaf ini. Kemudian Mas Agustaf atau Kang Agustaf juga teman saya sejak di Penamas, sama-sama berjuang. Dan juga teman-teman penulis sejumlah 25 orang, baik pengarang maupun penyair. Kenapa 25 enggak 26? Sebab ada yang double puisi dan cerpennya sama-sama dimuat, yaitu Mas Yudi TH. Dan juga teman-teman yang lain yang ikut bersua dalam Zoom meeting ini, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih prihatin dan terus mendoakan semoga pandemi segera berlalu, kita masih bisa diberi kesehatan dan bisa bersilaturahmi secara maya dalam acara launching dan bedah buku cerpen Teplok tahun 2020.
Halo Mas Agus. Halo. Oh, saya share screen nggak terlihat Mas Agus, ternyata Mas Agus terlempar ya. Ya, kita tunggu sebentar. Oh, udah masuk. Halo, cek Mas Agus. Ya. Ya, Share screen lagi ya Mas ya. Udah mulai share screen sekarang. Ya. Ya. Mohon maaf ini karena jaringannya di rumah kurang bersahabat. Ya. Terima kasih. Mungkin langsung saja saya dari belakang karena ini mudah-mudahan sinyalnya tidak putus lagi. Langsung dari pengumuman. Langsung mungkin dari belakang. Yang itu Mas, yang di belakang sendiri. Oke. Ya. Ya. Dari hasil kami membaca karya-karya yang ada di Teplok ID, sebenarnya semua karya itu sangat bagus, khususnya yang cerpen yang saya pilih, sehingga saya cukup sulit di dalam memilih salah satu. Barangkali semua karya memiliki kelebihan masing-masing. Di samping juga mungkin tentu ada sedikit kekurangan barangkali di sana-sini. Namun saya harus memilih, bukan berarti ini mungkin yang terbaik secara objektif mungkin, tapi ini yang terbaik versi Teplok ID, karena kami yang menyelenggarakan. Dengan berbagai pemikiran dan pertimbangan, kami memilih untuk yang cerpen adalah berjudul Antara Ayah dan Suamiku, karya Han Gagas. Kemudian untuk puisi, kami memilih puisi Sepatah Kata Ibu, karya Yudi TH. Semoga dengan pemilihan ini bisa memberi motivasi kepada kita semua untuk berkarya lebih baik. Dan masing-masing cerpen dan puisi terbaik akan kami beri reward Rp250.000. Rekening nanti bisa rekening ke saya, nanti akan saya transfer hadiahnya. Dan kami ucapkan selamat pada Mas Hadi malah jadul lagi sih. yang menjadi terbaik. Ya, tidak menjanjikan untuk memberi karya yang terbaik lagi, tapi mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain kita bisa sama-sama saling memotivasi. Untuk selanjutnya bisa ke atas lagi, Mas Arsad, yang nomor 2. Langsung ke yang nomor 2 saja. Nah, sebenarnya saya sudah meminta seseorang untuk memilihkan karya yang terbaik dari Teplok di luar tim Teplok, namun beliau hanya bersedia memberi kata pengantar buku, yaitu teman dan sahabat saya,
Mas Ranang Aji dulu sama-sama ikut di kelas Cerpen Kompas tahun 2018. Kalau Mas Ranang karyanya sudah berseliweran, kalau saya masih jalan di tempat. Tapi insya Allah saya akan terus belajar. Alhamdulillah baru bisa nembus ke Kompas ID-nya, belum sampai ke Kompas cetak. Kalau Mas Ranang sudah beberapa kali di Kompas cetak. Nah, Mas Ranang hanya memberi kata pengantar, tapi tidak mau memilih gitu. Wah, ini balik lagi ke saya yang memilih gitu. Akhirnya hasilnya tadi sudah saya sampaikan untuk yang cerpen, untuk yang puisi yang memilih dari Mas Agustaf, tapi juga dengan tertentunya dengan pertimbangan tim Teplok, persetujuan tim Teplok. Nah, Mas Ranang memberi perspektif terhadap kata pengantar buku Teplok mungkin cukup mewah ya dalam tanda petik, sebab Mas Ranang ini kebetulan menyukai kajian-kajian sastra dunia gitu. Mungkin bagi yang belum terbiasa dengan sastra dunia terlihat hal yang istimewa ya. Tetapi bagi yang sudah biasa mungkin ya biasa saja gitu. Nah, Mas Ranang mengkritisi cerpen-cerpen yang ada di Teplok. Ini ada beberapa bentuk ya, dari mulai modernisme dan postmodernisme. Modernisme itu mengkritiki hal-hal yang kurang dari dampak dari modernitas. Kalau postmodernisme ini melampaui bentuk-bentuk sebelumnya, bentuk-bentuk modernisme gitu. Nah, di sini yang dikritisi Mas Ranang atau yang dikaji bahwa cerpen-cerpen kita kurang mendapat perhatian secara di panggung dunia. Walaupun di sini mungkin ada penulis seperti Mas Han Gagas sendiri dan yang lainnya yang sudah kalau tidak salah diterjemahkan di dalam publishing, itu salah satu untuk merambah sastra dunia gitu. Tapi secara umum cerpen-cerpen kita masih berkutat pada hal-hal itu saja gitu, menurut Mas Ranang ya. Tapi ini saya bersyukur Mas Ranang tidak mau memberikan puji-pujian karena melenakan kita gitu. Pencapaian kita akan mandek kalau kita terlena dalam puji-pujian. Nah, ini bentuk-bentuk yang tes. Saya matikan ininya aja ya, videonya. Ya, mudah-mudahan tes bisa didengar suaranya. Oh ya, silahkan Mas Agus kalau memang kondisi sinyal ini kurang bagus, silahkan Ya, mohon maaf. videonya. Saya lanjutkan. Jadi cerpen-cerpen kita itu masih berkutat pada hal-hal yang itu saja. Sudah pernah ditulis oleh penulis lain, walaupun itu penulis dunia ya yang dikaji oleh Mas Ranang. Jadi kita nyaris belum menemukan bentuk-bentuk baru. Nah, oleh sebab itu di sini saya membuat layar presentasi ini hanya satu lembar ini saja. Itu kita terbiasa lah, kita unsur-unsur cerita mungkin sudah di luar kepala. Tetapi dalam proses kreatif menulis cerita ini kita masih, yang membedakan kita adalah yang di bawah ini. Kalau yang di atas ini kita sama, semua sama, punya ilmunya sama lah, teknis. Tapi yang di sini ikhtiar penulis mencari bentuk-bentuk baru. Ini, jadi kita masih berkutat pada hal itu saja gitu ya. Kalau itu Sungging Raga, kalau tidak salah
itu yang disebut metafiksi oleh Mas Ranang, yang kesadaran pembaca dibawa pada realitas fiksi dan realitas yang nyata. Kurang lebih semacam itu. Itu juga sudah pernah ditulis oleh penulis-penulis yang lalu. Gitu. Nah, kemudian kalau yang modernisme, mungkin yang mengkritisi, barangkali seperti cerpen Mas Han Gagas, juga itu barangkali kalau saya mengatakan itu yang modernisme ya, karena ini berpihak pada korban penggusuran, dan ini juga menurut Martin Aleida, karya sastra yang baik adalah yang berpihak pada korban. Sini Mas Han Gagas, antara ayah dan suamiku, ini ternyata seorang istri harus memilih mengikuti ayah atau suami, dan ternyata mengikuti suami, tinggal di sebuah rumah susun yang melihat ayahnya tinggal sendirian di rumah tua, dan akhirnya rumah ayahnya digusur, kemudian ayahnya meninggal dunia. Tapi ditulis dengan tulisan yang artistik, yang indah. Sehingga saya atau kami tim Teplok memilihnya sebagai cerpen yang terbaik. Ini bukan kami memandang nama besar Mas Han Gagas ya, yang sedang naik daun dengan filmnya dari sebuah novelnya, Sepasang Kekasih Gila, selamat Mas Han Gagas. Tapi juga ini menjadi salah satu pembelajaran kita bahwa salah satu contoh karya yang baik, salah satunya adalah milik Mas Han Gagas. Dengan pengolahan ini, sudah banyak pengalaman Mas Han Gagas mengolah ikhtiar penulis mencari bentuk-bentuk baru. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah dari unsur-unsur ini kita berikan gagasan konseptual yang dibangun penulis. Kadang gagasannya lemah atau pecah, atau malah nggak punya gagasan, hanya bercerita saja dari inspirasi menulis, dari inspirasi yang didapat dari diri sendiri atau orang lain, hanya ditulis saja, tidak punya gagasan konseptual. Ini yang disampaikan oleh salah satu penulis juga, ya. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya adalah olah pikir dan olah rasa. Ini yang disampaikan Yanusa Nugroho. Kalau yang gagasan konseptual, ini yang disampaikan Damhuri Muhammad. Bahwa karya cerpen yang bagus harus memiliki gagasan konseptual. Tidak sekedar kita bercerita, tidak hanya endingnya mengejutkan, tidak hanya berakrobatik kata-kata, tapi apa sih yang ditawarkan? Karena kita masuk ke dunia sastra, tidak hanya berfungsi menghibur, tapi juga berfungsi memberikan pemikiran-pemikiran gagasan konseptual yang dikemas. Kenapa Ahmad Tohari kelihatannya ringan, ceritanya enteng itu bagus, dan kita sulit meniru? Saya sendiri sulit meniru, dalam tanda kutip ya, karena Ahmad Tohari memiliki olah rasa ini. Selain olah pikir, olah rasa yang dalam. Nah, ini yang masing-masing penulis yang tidak sama. Kalau yang di atas ini sama. Lihat, tugas kita ini yang tiada henti adalah yang di bawah ini. Maka pembaca akan menangkap pesan. Terserah pembaca gitu. Nah, Teplok ID dalam hal ini memilih karya Han Gagas dan Yudi TH yang ditangkap baik. Nah, bukan berarti karya yang lain tidak baik ya, dan saya ucapkan terima kasih khususnya untuk yang sudah mengirim cerpen ke Teplok ID dan juga puisi. Yang cerpen saya yang memilih ya, yang memilih setiap bulan atau setiap minggunya. Saya tidak punya pretensi apa-apa, saya hanya mencari yang terbaik dari teman-teman semua. Ada Mas Yudi TH, ada Syukur Budiarjo, ada Mufti Wibowo, Sungging Raga, kemudian Ken Hanggara, Pensil Kayu, Nina Rahayu Nadea, Dewi Sukmawati, dan
teman-teman yang lain yang tidak saya sebutkan karena saya tidak membaca ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga terus berkarya. Karena Teplok Edi kenapa tidak menerima karya lagi? Karena bagi saya Teplok hanyalah alat. Dan alat itu masih sangat banyak ya, ada ide-ide, ada Kompas ID, ada yang lainnya lagi lah, kita bisa di sana. Oleh sebab itu, Teplok Edi bukanlah apa-apa menurut saya, tapi yang paling penting adalah semangat di dada kita, di dalam dada kita untuk terus menyalakan api berkreativitas, mencari bentuk-bentuk yang baru untuk berkarya, untuk mencapai sastra dunia. Mungkin itu yang saya sampaikan, Mas Arsyad. Jadi selamat untuk karya terpilih dan karya teman-teman semua. Mohon maaf apabila kami ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau di Zoom itu ada reaction untuk ya, tepuk tangan atau ya, atau yang lain, silahkan kita beri apresiasi kepada Mas Agustaf dan Mas Agus pribadi dengan cara bertepuk tangan atau memberikan emoticon yang lain di kolom reaction. Silahkan teman-teman. Oh, terima kasih Mas Ikram. Apa kabar Mas Ikram? Nggak ketemu ya reactionnya ya. Si lover ya. Sebelum masuk ke acara selanjutnya, selamat kami ucapkan kepada Mas Han Gagas dan Mas Yudi TH yang telah terpilih karya yang terbaik. Kemudian untuk teman-teman yang lain, tetap semangat. Tadi dikatakan oleh narasumber, honor apapun itu bukan apa-apa, nggak ya penting, tapi tidak sepenting dibandingkan ketika terus berkarya. Dan tadi dari Mas Agustaf dan Mas Agus pribadi sama-sama A ini ya. Saya juga bukan A, Arsad gitu ya. Mas Agus dan Mas Agus pribadi, saya menemukan sebuah titik temu ketika tadi Mas Agustaf mengatakan bahwa puisi bukan sekedar kata-kata kosong tanpa makna. Kalau Mas Agus pribadi tadi mengatakan bahwa cerpen itu ya bukan sekedar akrobatik kata gitu. Artinya naskah yang dibuat oleh teman-teman, oleh kita semuanya, baik naskah sastra apapun, itu adalah naskah sastra yang memang harus mengedukasi, ada pesan buat masyarakat, bukan sekedar kata-kata kosong menurut Mas Agus Taf, maupun sekedar permainan kata atau akrobatik kata. Oke, untuk selanjutnya diskusi dan tanya jawab kurang lebih 25 sampai 30 menit atau nanti secukupnya ya. Yang penting tidak melewati setengah 10. Nanti saya beri kesempatan tak bagi-bagi 2 termin. 1 termin 3 pertanyaan. Cukup ya Mas Agustaf, Mas Agus pribadi? Oke. 1 termin 3 pertanyaan dan mohon nanti untuk raise hand terlebih dahulu, silahkan. Sudah ada 1 Mbak Romdona udah raise hand. Kemudian ketika butuh naskah, naskah itu kalau naskah yang dicetak itu tentunya nunggu dari si publishing, tapi naskah yang dalam bentuk soft file itu ada di blog teplok.id dan beda pangsa pasar ya antara digital dengan hard copy ya. Tapi untuk kepentingan kali ini kita tidak berbagi
file apapun, tetapi silakan kalau terkait dengan naskah cerpen dan puisi bisa dilihat di Teplok ID yang tahun 2020. Silakan yang mau bertanya, 3 peserta, baru 1 Bu Romdana, ada yang raise hand, yang lain? Atau kesulitan untuk raise hand di Zoom ini bisa langsung ya, Mas Joy, ada 2, 1 lagi silahkan. Oke. Ya, kalau begitu 2 dulu. Saya mulai dari Mas Joy, silakan untuk membuka mic-nya Pak Bu Romdona dulu untuk membuka mic-nya, silakan. Halo, monitor Bu Romdona. Halo. Bisa nyalakan Ya, ininya. Assalamualaikum warahmatullahi Kameranya, wabarakatuh. biar kelihatan kameranya. Kameranya Bu Romdana, silahkan. Nah, kelihatan ya, dikenal. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya itu tadi salah aja tadi mau kasih reaksi itu yang tepuk tangan tapi malah salah pencet jadinya malah raise hand. Ya salam kenal aja untuk teman-teman yang dari Teplok ini. Sebetulnya saya udah gabung sama Mas Agus itu lama tapi ini nggak pernah komen, nggak pernah apa di grupnya Mas Agus. Cuman tadi pagi kebetulan ada, bukan bertanya, ini cuma memperkenalkan diri aja, mohon maaf. Salam kenal untuk semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Romdana. Untuk selanjutnya mungkin dari Mas Jo ya, Mas Jo. Silakan Mas Jo. Cek suara Mas Jo. Udah ya? Oke. Halo. Oke, bisa. Kedengeran, Pak? Kedengeran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya ucapkan selamat pada Pak Han Gagas sama Pak Yudi TH yang sudah jadi pemenang. Pertanyaan saya, ini kan Teplok kan berakhir bulan Maret ya kalau nggak salah ya. Maret masih tayang ya karya sastranya. Kalau nggak salah. Kira-kira itu tahun 2021 ini nanti akan ada seperti ini juga nggak? Ya, oke. Itu aja Mas. Ada yang lain nggak Mas? Pertanyaan yang lain Mas? Itu aja Pak. Oke. Terima kasih sebelum ke Mas Agustaf dan Mas Aswedi karena saya juga bagian dari tim Teplok ya. Tim Teplok itu hanya 3 orang Mas. Saya adminnya, kemudian Mas Agustaf itu yang untuk redaktor puisinya. Kalau Mas Agus pribadi itu redaktor cerpennya dan lain-lainnya termasuk penyandang dananya. Kalau Mas Agus pribadi selama ini selalu mengatakan bahwa Teplok sudah selesai. Secara filosofinya karena dia berprinsip bahwa Teplok adalah sebuah alat saja, silakan untuk mengembangkan di tempat yang lain. Itu secara filosofinya hanya sekedar sebagai alat. Gitu. Tapi dalam tataran praktisnya kalau saya sebagai salah satu yang menerima naskah juga, ada yang ngirim ya saya terima, tapi masalah honor itu nanti dulu. Karena untuk kaitannya dengan honor itu dari Mas Agus pribadi itu kalau dari saya, mungkin dari Mas Agus pribadi atau dari Mas Agustaf punya pandangan yang berbeda, monggo Mas Agustaf dan Mas Agus pribadi. Kalau saya secara pribadi ya siap menerima naskah, tetapi mungkin tidak bisa memberikan honor. Itu yang penting ketika menerima naskah itu
tak tulis pasti bukan saya yang menulis, tapi saya hanya meneruskan saja, yang nulis Mas Joy misalnya itu saya tuliskan. Jadi jangan sampai saya nyolong naskah itu intinya. Mungkin itu ya dari saya. Kalau dari Mas Agus pribadi dan Mas Agustus silakan Mas. Ya, mungkin untuk Tablog ID memang sudah saya umumkan. Kalau tidak salah per April 2021 kita sudah tidak menerima naskah. Tapi kita masih tetap berjalan, tidak menutup websitenya, diperpanjang oleh Mas Arsad gitu. Jadi secara prinsip selagi kita belum mengumumkan menerima karya yang kita memberi reward, berarti kita belum bisa membuat format yang sama seperti ini. Tadi juga saya sampaikan, saya tidak menjanjikan untuk tahun 2021 dan seterusnya untuk melakukan hal yang sama seperti tahun 2020 ini. Jadi prinsipnya adalah web Tablog masih tetap ada, cuma kita belum mengumumkan kapan akan kembali menerima naskah yang di dalamnya kita bisa memberikan reward. Itu Mas mungkin. Terima kasih, Pak. Ya Mas Agus pribadi. Halo Mas Agus. Kalau Tablog itu kan tetap butuh diisi ya Mas. Ya, sekalian aja ini butuh diisi. Kalau teman-teman ingin mengirim naskah, mungkin ya boleh apa enggak, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman punya buku terus direview kan, ketika buku direview kan dikirim di medsos, ada yang di Instagram, di Facebook, atau mungkin di media cetak atau media yang lain. Boleh nggak sih kalau misalnya teman-teman nge-review bukunya di Tablog? Kalau saya nggak ada masalah, tapi saya minta pertimbangan dari Mas Agus pribadi maupun Mas Agustaf. Jadi biar Tablog itu tetap bisa jalan. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Intinya Tablog itu masih tetap ada dan mungkin bisa menerima naskah, tapi dengan format yang berbeda, dengan format rela tadi itu. Gitu. Selagi kita belum mengumumkan yang ada rewardnya itu tadi. Terima kasih. Gitu nggih Mas Joy dan teman-teman yang lain. Jadi pada prinsipnya kalau misalnya ingin promo lewat Tablog itu punya karya misalnya direview di kami itu silahkan, itu kami bebas saja. Mungkin itu Mas Joy. Kalau kaitannya dengan format yang berbeda dari penyandang dananya itu belum punya format, jadi ya genah gitu nggih. Dari teman yang lain. Silahkan untuk teman-teman yang mungkin sudah membaca puisi atau membaca cerpen. Kebetulan di sini ada masih banyak dari penulis yang bergabung di sini. Mungkin langsung konfirmasi, bertanya tentang isi puisi atau isi cerpennya atau apapun kepada penulisnya, silahkan. Halo. Malah seperti bicara sendiri saya ini. Saya Mas Arsad. Oh, oke. Silakan Mas. Yang ditunggu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dari teman-teman penulis lah untuk membagikan ilmunya. Silakan. Selamat malam
Mas Arsat, Mas Indra dari SIP, Mas Agus pribadi dari Teplok, Mas Agustaf juga, dan semua penulis di sini yang saya sayangi semua ya. Dalam pertemuan bahagia ini saya juga ingin bicara. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Agus pribadi dan Mas Agustaf dan Teplok berkenan untuk memilih puisi saya. Tetapi ada yang lebih penting yang akan saya sampaikan, bahwa mungkin saya tidak bertanya Mas Arsat, tapi saya ingin menyampaikan sesuatu. Jangan bertanya, Pak. Membagi ilmu, Pak. Saya ingin menyinggung sedikit tentang media gitu ya. Media, dulu saya sempat bicara dengan Mas Agus pribadi terkait waktu Teplok pertama tayang, dan saya apapun bentuknya keberangkatan itu adalah baik tulus, yang saya amini baik, dan itu sebuah usaha yang mulia menurut saya. Di dalam hati setiap penulis, saya meyakini punya hati mulia seperti itu, meskipun kadang-kadang tidak terdukung oleh kondisi atau misalnya yang tampak aja misalnya tentang finansial dan sebagainya. Tetapi saya melihat bahwa untuk khusus itu saya melihat ketulusan itu yang perlu kita lihat. Dedikasi terhadap sastra itu sendiri. Ya ini maaf di sini hujan deras, jadi tapi dengar ya Mas Arsat ya. Jelas, kalau di sini jelas. Ya, di sini soalnya baru hujan deras. Terkait Teplok sendiri, saya mengerti kalau misalnya bahwa menjalankan media dengan apa-apa pribadi itu memang sebuah perjuangan yang saya sendiri merasakan, karena di ide-ide ini hampir mirip dengan Teplok ya. Di uangnya juga sendiri gitu, di uang pribadi sendiri, dan dedikasi karena kecintaan sastra, maka mendirikan ide-ide yang ingin memberi media untuk teman-teman berkarya gitu. Nah, terkait ke penulis, saya memberi seperti ini, Mas. Ada sebagian orang yang merasa peduli, lalu mengadakan media-media dan sebagainya. Tetapi tugas penulis itu biasanya menulis dan berkarya. Nah, kalau misalnya teman-teman penulis mengirimkan sesuatu dan belum diterima, atau misalnya tidak bisa masuk ke media itu adalah hal biasa, sangat biasa, dan tidak perlu harus disikapi dengan sesuatu yang istilahnya yang frontal, marah-marah, atau misalnya curiga, atau tidak terima begitu. Nah, tugas penulis adalah berkarya dan menawarkan tulisannya, sehingga kalau itu belum bisa, ya buat lagi, kirim lagi, belum bisa lagi, buat lagi, kirim lagi. Itu menurut pengalaman saya ketika menulis, dan saya sekalipun belum pernah tanya apakah karya saya nanti akan dimuat atau tidak gitu. Ya, kita hanya menawarkan ke media tersebut gitu. Kalau misalnya Teplok dulu sempat mengalami banyak kiriman,
IDD juga pernah mengalami seperti itu, bahkan sering. Bahkan sore tadi aja saya baru membuka IDD dan melakukan, bukan penolakan ya, tetapi dari kiriman banyak itu saya harus memilih, tetap profesional, memilih yang terbaik di kiriman itu, harus melakukan penolakan. Sore tadi aja baru 50 saya melakukan itu. Dan kalau begitu tugas penulis memang harus mengirimkan dan mengirimkan lagi gitu. Jadi saya sangat mengapresiasi kalau ada penulis yang tanpa banyak kata, kalau misalnya ditolak dan mengirim lagi, ditolak mengirim lagi, ini justru saya akan melihat, loh ini orang ini rajin berkirim, dan saya akan melihat track-nya, track tulisan itu gitu. Dan itu seperti itu yang akan kita lihat orang-orang yang saya yakin juga Mas Agus pribadi dan Mas Agustaf ketika menangani media Teplok ya. Terkhusus tanggapan saya masalah Teplok berhenti. Yang dimaksudkan saya menangkap Mas Agustaf berhenti itu mungkin istilahnya memberi apresiasi yang bentuk uang itu ya. Tetapi kalau misalnya kita rela untuk mengirim ke sana dan dimuat di sana tanpa itu pun juga dengan niat yang ikhlas, dalam arti saya juga mengirimkan ke media-media yang tidak ada apresiasi masalah uang gitu. Kadang saya juga ingin menyapa pembaca yang di daerah sini, atau yang di daerah Indonesia Timur, atau Indonesia Barat, Tengah. Jadi saya menangkap penulis itu memang kita harus, keikhlasan itu memang benar-benar ditanamkan. Ya, kecuali kalau di media-media yang sudah berbayar dan keren, itu usaha kita lebih berat lagi karena memang ada ujiannya. Gitu. Itu saja secara singkat. Saya tetap mengapresiasi Teplok bahwa itu pernah menjadi ruang sastra kita. Tidak pernah akan terhapuskan bahwa Teplok pernah menghiasi laman sastra di Indonesia ini. Gitu. Terima kasih Mas Agus, dan terima kasih Mas Arsyad, Mas Agustaf, dan Mas Indra dari SIP. Saya juga pengen tahu nih yang SIP ini misalnya, mungkin saya tanya Mas Indra, Mas. Kalau di SIP itu ya, kalau di SIP itu untuk media, untuk penawaran-penawaran di tulisan yang akan diterbitkan di sana, bisa langsung hubungi SIP gitu ya? Iya Pak, bisa langsung menghubungi admin kami atau langsung ke saya juga nggak apa-apa. Jadi nomornya itu ada di Instagram, itu nanti bisa diklik yang kontak, nanti langsung bisa terhubung ke kami. Begitu Pak. Oke, terima kasih Mas Arsyad. Begitu saja Mas Indra, begitu saja Mas Arsyad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi TH muncul langsung menyampaikan beberapa kata itu langsung itu kan menjadi apa ya, kalau ibaratnya padang pasir itu ada tetes air itu ya. Jadi tercerahkan. Ini kembali ke fitrah kita tadi disampaikan bahwa ketulisan itu ditunjukkan dari dedikasi kita, dan tugas penulis adalah ya menulis dan berkarya, hanya menulis dan berkarya. Kemudian kalau saya jujur saja ya Mas Yudi TH, saya belum pernah namanya ditolak oleh Kompas, saya nggak pernah ditolak. Soal BK pun nggak pernah menolak saya. Tapi saya nggak perlu berbangga hati. Kenapa saya nggak perlu ditolak? Itu karena saya nggak pernah mengirimkan tulisan ke sana. Jadi saya nggak perlu bangga. Jadi saya punya ruang menulis sendiri di mana saya punya beberapa blog ya. Artinya ya
kalau selama ini sih hanya untuk sekedar belajar nulis, untuk ketika saya pergi kemana untuk menulis. Tetapi ketika Mas Yudi TH bicara penolakan, jangan-jangan saya nggak pernah menulis di media besar itu karena saya takut ditolak mungkin ya. Tapi yang penting saya konsisten untuk berusaha menulis walaupun tidak pernah ke media-media besar seperti yang dilakukan oleh Mas Yudi TH, Mas Agustus dan teman-teman yang lain. Konsistensi saja gitu. Ya, Terima kasih Mas Yudi TH, dan berarti ini format diskusinya kita diskusi akhirnya ya, bukan tanya jawab, karena di sini banyak teman-teman penulis cerpen dan puisi yang juga perlu ya ternyata untuk saling berbagi atau berbagi. itu Mas Cahyono resign itu Mas. Mas ya, Mas Cahyono. Oh ya, nggak kelihatan di bawah, maaf nih. Oh, namanya satu sih ya. Iya. Silakan Mas Cahyono ya ini ya. Ya, oke, silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Selamat waalaikumsalam. malam Mas Arsad, Mas Agus pribadi, Kang Yudi, dan beberapa kawan yang sempat saya tengok, Mas Faris, Al Faisal juga hadir di situ. Kita bicara santai saja ya, supaya webinar ini tidak terasa seperti pelajaran sastra begitu ya. Mas Silakan. Dan kawan-kawan yang lain, salam kenal. Saya tidak sempat menyapa satu persatu kawan-kawan. Saya hanya merespon saja. Merespon yang pertama seperti disampaikan Mas Yudi TH, saya sangat sepakat. Dalam realitasnya memang jagat sastra kita itu memang masih berkembang karena didukung oleh para sastrawannya sendiri. Apresiator sastra di Indonesia tampaknya memang belum menggembirakan. Walaupun ada pengajaran sastra di sekolah menengah, walaupun banyak fakultas sastra. Tapi kendalanya memang masih klise sampai sekarang bahwa penikmat sastra itu terbatas. Melihat penikmat sastra yang terbatas ini, memang tidak ada pilihan lain kalau kita hendak membangun ekosistem sastra Indonesia, ya kita harus membangun jaringan-jaringan sastra yang baik. Salah satunya yang dilakukan oleh teman-teman Teplok di sini. Kemudian ada Mas Yudi TH dengan ide-ide itu ya. Nah ini sebetulnya adalah suatu langkah konkret bagaimana mengembangkan sastra kepada masyarakat kita. Walaupun tentu saja jangkauannya antara satu yang lain berbeda. Nah sebetulnya ini juga sudah persoalan klise. Dahulu kami dengan kawan-kawan di Jawa Timur ketika masih berpihak atau masih menekankan pada media konvensional, kami mencoba mendirikan majalah-majalah sastra. Dan itu diikuti oleh hampir seluruh kota. Yogyakarta, kemudian Malang, kemudian beberapa kawan di luar daerah. Nah itu semuanya itu bergerak untuk menulis atau membangun sebuah ekosistem sastra melalui media majalah. Dan ini berkembang sampai sekarang yang dilakukan oleh kawan-kawan melalui media online. Sehingga menurut saya Mas Arsad, Mas Agus, dan teman-teman di Teplok, nah sebetulnya tidak harus berkecil hati ketika Teplok belum mampu memberikan apresiasi dalam wujud finansial. Saya yakin kok mereka yang menulis sastra di Teplok terutama paham betul memilah media. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Yudi TH, memang ada media yang memang sudah memberi apresiasi dalam bentuk finansial yang tinggi. Nah itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada media yang memang seperti Teplok, seperti media-media yang lain, yang baru memberikan finansial yang tidak maksimal, itu pun tidak apa-apa. Dan menurut saya tidak perlu kita berkecil hati di situ. Nah, walaupun tentu saja harus disampaikan di depan bahwa media ini belum memberikan apresiasi secara finansial. Dan tentu saja, menurut saya, karya itu tidak bergantung kepada jumlah finansial
yang diterimanya. Apresiasi sastra kita dalam wujud finansial tidak sebanding lurus dengan karya. Itu bagi saya pribadi. Nah, ini boleh berbeda ya. Jadi walaupun mohon maaf ya, ada sebuah media misalnya Kompas lah misalnya memberikan apresiasi finansial yang bagus, belum tentu semua karya yang masuk di Kompas itu juga harus menang dalam tanda petik dengan media yang lain. Dan menang-menangan atau kalah-kalahan sebetulnya dalam media tulis itu tidak ada bagi saya begitu. Nah, menurut saya Teplok tidak harus membentuk format baru ya, apalagi kalau mohon maaf ya, ini hanya masukan saja ya, apalagi berbasis pada pemahaman bahwa harus memberikan finansial yang kuat. Menurut saya tidak perlu. Nah, dan saya juga membaca beberapa sejarah sastra di beberapa negara, itu pun juga hampir-hampir mirip di Indonesia. Jadi kebanyakan memang disusun dari arus bawah. Dan bagaimanapun juga nanti sejarah sastra akan mencatatnya. Nah, sehingga menurut saya, sekali lagi kalau Teplok tetap hadir, walaupun mungkin dengan format baru, tapi tetap diupayakan hadir dengan tetap menerima naskah, itu akan memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi jagat sastra kita. Karena bagi saya, jagat sastra kita tidak ditentukan oleh media massa yang sudah berbasis kuat secara ekonomi, tetapi alternatif semacam ini. Apalagi dalam perkembangan berikutnya ada alih wahana ya, jadi teks berubah menjadi bentuk yang tidak hanya non-teks, dari media konvensional menjadi yang non-konvensional. Bahkan sekarang sastra pun bisa berubah menjadi setengah pertunjukan dan seterusnya. Nah, bagi saya Teplok tidak harus mundur, tetapi tetap bersistem dengan apa adanya, dengan tambahan-tambahan yang penting adalah justru selektif karya yang bagus saja. Nah, selektif karya yang bagus itu saya yakin akan memberikan warna dalam sastra kita. Otomatis nanti juga akan mencatat kiprah Teplok di situ. Terima kasih, ini sekedar barangkali hanya sekedar masukan saja. Terima kasih kawan-kawan Teplok dan kawan-kawan yang hadir di sini. Saya banyak bertatap muka dengan lintas generasi ini. Kalau Mas Yudi ini, waduh, kawan lama ini. Kawan-kawan kita jalan-jalan lagi ke Jakarta, Mas Yudi. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Cahyono. Silahkan Mas Agus pribadi, Mas Agus Taf dari redaksi untuk menanggapi. Saya nanti terakhiran aja ini. Cadangan. Silakan Mas Agus pribadi tes. Mas Agustaf. Halo. Agustaf. Halo. Mati ya Mas. Mas Agus pribadi dulu. Mas Agustaf nanti. Mas Cahyono yang telah memberikan apresiasinya terhadap Teplok ID dan sastra secara umum. Memang saya sebenarnya awalnya memang penikmat sastra, kemudian pembelajar menulis sastra, khususnya cerpen, sehingga sampai saat ini masih belajar gitu ya. Nah, dengan Teplok ID ini memang tipikal saya, mungkin mempengaruhi Teplok ID adalah berusaha ya, ini berusaha untuk konsisten, jangan sampai kita meninggalkan hutang-hutang janji. Oleh sebab itu ketika saya berjanji, insya Allah saya usahakan untuk memenuhinya gitu. Dan ketika saya mengumumkan waktu itu akan membukukan di tahun 2021 ini buku kumpulan puisi dan cerpen Teplok tahun 2020, di tahun ini saya wujudkan gitu. Namun memang saya menghentikan
untuk menerima naskah cerpen dan puisi itu bukan hanya masalah finansial, tapi memang tadi yang dikatakan Mas Yudi TH memerlukan energi yang sangat besar gitu ketika kita ingin berkecimpung di sana. Oleh sebab itu kami umumkan pada bulan April 2021 itu kita sudah tidak menerima naskah. Tapi mudah-mudahan nanti ada ruang-ruang kreatif sehingga kita bisa mewadahi lagi naskah di Teplok ID. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mas Agus Subedi. Ya, terima kasih Pak Mas Cahyono juga tadi mengatakan bahwa karya tidak tergantung dengan finansial itu ya. Mas Agus juga sudah menegaskan permasalahan yang utama yang akhirnya juga bukan hanya sekedar finansial atau katakan bukan finansial, tapi ada hal lain yang lebih penting di balik keputusan yang dibuat oleh redaksi. Nanti mungkin kita akan format kembali ya Mas Agustaf yang kira-kira kita itu mampu mengukur baju gitu ya. Kekuatan kita sampai seperti apa sih ketika mengelola Teplok baik dari sisi finansial maupun dari sisi manajemen yang lainnya. Untuk selanjutnya Mas Bowo yang resen, silahkan Mas Bowo. Cek Mas Bowo. Halo Mas Bowo. Oke. Nggih. Terdengar nggih? Ya, kedengeran. Videonya bisa dinyalakan nggak Mas? Videonya Mas? Oh, beneran ini lagi gerah saya. Oh, nggih. Penampilannya kurang menarik kalau kita. Oke. Berarti oke, kami fokus ke sound, ke suara. Fokus. Monggo Mas Bowo. Terima kasih. Terima kasih Pak Arsyad. Yang berbahagia teman-teman penulis, mulai dari Pak Agus, Pak Gustaf, dan Mas Indra, dan kawan-kawan penulis saya pikir dari satu pulau Jawa mungkin ya. Saya tidak hafal satu-satu. Terima kasih. Sebetulnya saya tidak harus berbicara di sini. Maksud saya kepentingannya tidak banyak. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Agus pribadi dan kawan-kawan Teplok. Pada masanya saya pernah diajak untuk untuk bekerja sama pada awal Teplok itu berdiri. Kurang lebih saya 2 bulan waktu itu menjadi redaktor untuk milih puisi dengan keterbatasan pengetahuan secara keilmuan saya tidak kemudian menyerahkan tugas itu karena kontraknya waktu itu memang hanya untuk 2 atau 3 bulan. Itu sebuah kesempatan yang berharga untuk saya. Sebetulnya saya jadi belajar. Saya membaca puisi-puisi yang bagus dari teman-teman. Kemudian terima kasih yang besar itu ingin saya katakan sekali lagi bahwa Pak Agus ini kawan-kawan, saya pikir semuanya sudah tahu yang ada di sini. Beliau itu dalam dunia literasi. Beliau itu punya semangat, punya endurance yang harus saya katakan itu tidak banyak orang punya. Dia itu Pak Agus ini setahu saya dan beberapa kali saya diskusi. Beliau ini kan seorang guru IPA seperti halnya Pak Arsyad kalau tidak salah. Kalau Pak Arsyad sekarang sudah pangkatnya sudah meroket ke atas seperti itu. Tapi beliau itu walaupun sebetulnya bukan hal yang aneh kita mengenal sastrawan-sastrawan Indonesia, nasional maupun luar negeri itu punya latar belakang yang tidak hanya dari sastra. Tapi Pak Agus ini menurut saya ini adalah saya sendiri
menjadikan beliau itu sebagai sosok yang saya kagumi dalam hal itu. Saya tidak bisa membayangkan orang yang beliau selalu mengatakan saya itu belajar tidak dari awal gitu, tidak punya basic itu. Kemudian dia belajar, dia pernah mengatakan, mungkin saya keliru bisa dikoreksi, 11 tahun dia belajar menulis, mulai dari membaca, kemudian dia punya energi untuk konsisten, bahkan beliau itu bisa membuat kelas menulis yang setahu saya sudah berseri-seri. Jadi itu bukan suatu yang sederhana. Jadi saya tidak mewakili diri saya sendiri dan kawan-kawan yang sudah tulisannya sudah dimuat di Teplok pasti sangat bahagia, lepas dari sekadar masalah finansial ya dalam hal menulis, itu masalah penulis semuanya. Saya pribadi sering memikirkan itu. Mungkin saya belum orang yang selesai dengan diri saya sendiri, dalam arti kalau menulis masih memikirkan tentang reward, tentang honor. Tapi ketika betul yang disampaikan tadi sudah Pak Yudi TH dan Pak dari Ngawi, Nun Sewu, beliau kepala sekolah SMA, saya lupa namanya. Betul bahwa yang ditunjukkan Pak Agus ini adalah suatu yang tidak ada duanya. Saya ketika belajar menulis ini, Pak Agus, saya ingin gini, walaupun Pak Agus ini sepertinya sudah mantap Teplok ini tutup. Saya itu membayangkan gini Pak Agus, kalau kita membicarakan hari ini media-media mainstream itu adalah dia berada di puncak gunung, maka kalau semisalnya Teplok itu tetap hadir, dia hadir sebagai penulis-penulis baru di lingkup Banyumas atau di penulis-penulis muda, biasanya mahasiswa ini punya energi yang biasanya semangat menulis. Mereka mungkin tidak bisa langsung melangkahkan satu sekali lompat sampai ke Kompas, sampai ke Tempo, sampai ke Jawa Pos. Mungkin perlu batu-batu kecil. Dan saya pikir kalau saya tadi ngomong kecil, itu tidak mengurangi nilainya. Jadi bisa jadi Teplok berada di situ, dia menjadi batu loncatan seperti itu. Tapi saya yakin itu tidak akan mengurangi. Penulis-penulis itu tahu diri kok. Saya mengatakan itu, maksud saya sendiri mengalami itu. Sebelum saya misalnya saya ini lebih banyak nulis untuk media lokal Radar Banyumas. Itu mungkin 3 kali lipat lebih banyak dari tulisan saya yang dimuat Suara Merdeka. Dan lebih kecil lagi yang dimuat di media nasional. Maksud saya Teplok ini memainkan perannya sendiri, tidak dalam posisi membicarakan menjadi media yang seperti itu dengan memberi karakternya, seperti halnya ide-ide, seperti halnya kalau yang sekarang misalnya ada berita baru, seperti halnya Baca Petra, itu punya corak yang khas, lepas dari hal finansial, tapi mereka punya, yang saya baca, mereka punya kecenderungan tertentu dalam hal artistik, dalam hal ada sesuatu yang diperjuangkan di sana, ada sesuatu yang ingin disuarakan, menjadi suara yang berbeda daripada yang mainstream itu, dan itu tidak selalu jelek, bahkan itu lebih sering itu dihargai, dicatat dalam sejarah seperti Pak Yudi TH tadi mengatakan.
Saya pikir itu saja, apresiasi yang tinggi kepada Pak Agus dan timnya Tevlog. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih yang luar biasa. Terima kasih, selamat malam kawan-kawan, selamat untuk Pak Yudi TH dan Mas Han Gagas yang sudah dapat bonus ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Bowo, semoga segera pulih kembali. Dan memang benar dikatakan oleh Mas Bowo bahwa semuanya punya peran sendiri-sendiri ya, punya peran masing-masing. Jadi pohon jadilah pohon yang berguna, jadi ranting-ranting yang berguna, jadi rumput-rumputlah yang berguna. Jadi media besar, jadilah media besar yang berguna. Jadilah media perintis seperti Tevlog, itu juga jadilah media kecil, tapi harus berguna karena punya peran masing-masing. Dan bicara batulan dan sebagainya itu bukan itu, tapi karena kita memang harus punya peran tersendiri yang tidak bisa digantikan oleh media sebesar apapun. Karena Tevlog ya Tevlog is Tevlog, tidak bisa digantikan oleh media yang lainnya. Sekarang waktunya 21:17, saya beri kesempatan kepada Mas Han Gagas. Halo Mas Han Gagas. Cek. Mas Han Gagas. Oke, tidak aktif ya. Silahkan sebelum cara foto bersama, saya beri satu kesempatan lagi dari teman-teman, baik dari teman penulis dari maupun para tamu yang lain, atau juga dari Mas Agus pribadi maupun dari Mas Agustaf. Monggo silahkan satu orang lagi untuk menyampaikan beberapa hal. Dari teman penulis boleh? Ya mungkin halo. Sedikit Mas Arsyad. Oke, Mas Agus. Ya. Ya. Terakhir ya Mas Agus ini ya. Ya, menanggapi Mas ya, silakan. Menanggapi Mas Mufti Wibowo. Mohon maaf Mas Mufti Wibowo tadi terlupakan, padahal ibaratnya ini Mas Mufti Wibowo adalah tim awal Tevlog untuk puisi sebelum digantikan oleh Mas Agustaf. Saya ucapkan terima kasih pada Mas Mufti Wibowo, dan diketahui Mas Mufti Wibowo ini penulis yang saat ini sangat produktif ya. Mungkin kalau ada nama Mas Sam Edi dan yang lainnya itu yang tiap minggu hampir muncul, ini Mas Mufti Wibowo juga hampir tiap minggu muncul ini. Cerpen-cerpennya menghiasi media, isai-isainya, resensi bukunya ini sangat luar biasa, menjadi kebanggaan penulis muda yang berasal dari Banyumas. Jadi tidak hanya Ahmad Tohari, tapi juga ada yang lain-lain. Salah satunya Mas Mufti Wibowo tanpa menafikan yang lain. Dan ini penulis Indonesia berasal dari Banyumas. Kemudian apresiasi terhadap saya mungkin agak berlebihan ya, karena saya biasalah sama-sama, masih banyak teman-teman yang lain juga yang ikut bergiat di sastra ini. Makasih Mas Arsyad. Oke, terima kasih Mas Agus. Ini Mas Han Gagas tuh di chat menuliskan kok nggak bisa saya pencet mouse. Mas Han Gagas harus tidak mengizinkan, apa ya maksudnya Mas? Halo Mas Han Gagas. Saya nggak bisa membantu ini. Mungkin dibantu bisa Mas Indra, bisa mengaktifkan. Enggak, ini nggak tahu Mas ini. Dan Gagas. Mouse mengaktifkan mouse kayak kira nggak ada hubungannya dengan host ini, kecuali mungkin kalau butuh share screen mungkin ya. Mute mungkin bukan mouse.
Oh, bukan. Oh, mute. Coba. Harusnya bisa loh, Mas. Mungkin dari Oh, coba dari sini, coba. Mas Oke. Indra mungkin. Dipencet sendiri sebenarnya bisa kok. Sebentar. Iya. Nggak bisa, saya juga tak coba bantu dari sini, nggak bisa ya, Mas. Ya, oke. Mohon maaf ini kendala teknis, saya juga nggak tahu ini. Untuk Mas Han Gagas, mohon maaf ya, saya tidak bisa membantu. Saya bacanya mute itu ya, mouse. Tak kira mouse-nya Mas Gagas, tapi kalau mute saya coba dari sini, untuk unmute juga saya tidak bisa ini. Mungkin dari Mas Indra mungkin bisa mengaktifkan. Itu Mas sendiri. Buka sendiri, harusnya bisa. Dibuka sendiri harusnya bisa. Diklik mungkin Mas Han Gagas. Ya. Oke, kalau tidak bisa ya mohon maaf ya Mas Han Gagas dan teman-teman yang lain. Mohon maaf, untuk sekarang kita masuk ke sesi foto bersama, nggih. Nanti, dan untuk teman-teman silahkan untuk yang masih mati videonya. Yang masih mati videonya silakan untuk dibuka, kita foto bersama. Sebentar. Room 1, oke, simpan dulu. Oh, tinggal 25 peserta ya, sekali pencet tok. Halo. Oh ya, silakan Mas Han Gagas. Menurut teman-teman, Mas Han Gagas bisa menyampaikan sekitar 2-3 menit Mas Han Gagas terkait dengan puisinya atau cerpennya atau triknya atau apapun, silakan Mas. Mumpung bisa. Ini tadi saya keluar dulu, baru masuk, baru bisa. Oh, iya. Ya silakan. Masih ada waktu Mas untuk ya, menyampaikan. Terima kasih ya Mas Irsad ya. Ya. Yang telah memilih lah cerpen saya juga. Terima kasih untuk Mas Agus pribadi sama Agustaf. Jadi tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena kondisinya belum enak untuk bicara banyak karena waktunya juga sudah di ujung acara. Enggak apa-apa Mas, 3 menit, 5 menit Mas. Kalau saya barangkali hanya menggarisbawahi yang dikatakan Mas Irsad soal keberpihakan sebagai seorang penulis itu. Jadi itu mungkin yang menjadi pendorong banyak penulis di negara kita maupun di dunia ya, termasuk saya sendiri. Jadi tulisan-tulisan kita kebanyakan atau tulisan saya bicara saya dulu aja, lebih banyak berisi tentang keberpihakan pada orang-orang marginal, orang-orang yang dianggap gila misalkan, orang-orang yang ditindas, yang terabaikan. Jadi keberpihakan itu menjadi spirit penting, dan itu menjadi premis
utama yang selalu saya tulis ya. Jadi premisnya tidak besar, dalam tanda kutip tidak besar, hal yang kecil tapi seringkali terlewatkan dan unik, misalkan, sehingga itu hanya bisa jadi hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang frekuensinya sama dengan saya. Jadi, dan aku pikir frekuensi keperbiakan pada orang-orang kecil, orang-orang tertindas, atau orang-orang yang dibully dan terabaikan itu penting untuk saya terus tulis, dan bisa ditangkap frekuensi perasaan yang sama itu oleh sebenarnya oleh banyak orang, tapi radar sensitivitasnya kan beda-beda. Jadi karya-karya tulis yang saya ciptakan bertumpu pada premis-premis yang soal keperbiakan tadi. Ya. Jadi cukup Mas Van Gagas. Ya, terima kasih itu lagi. Ya. Garis bawahnya cuma itu aja. Nggih. Saya juga menyampaikan terima kasih pada Teplok, dan harapan saya sih Teplok bisa lanjut dalam apapun bentuknya lah yang dipilih oleh tim internal Teplok. Sekian, Mas. Atur nuwun. Oke, sama-sama, terima kasih Mas Gagas. Kita bisa menangkap ternyata beliau itu kata kuncinya adalah menyampaikan frekuensi agar punya resonansi, agar punya rasa empati, simpati kepada yang menjadi korban baik dibully atau bahkan dianggap jadi orang gila dan sebagainya itu ya. Jadi kita harus lebih peka lagi, dan itu yang saya tangkap. Dan teman-teman di penghujung acara ini saya sedikit memberikan ini ya, menyampaikan sedikit ini ya. Jadi untuk kaitannya dengan launching dan bedah buku ini, ternyata bukan sekedar cerpen atau puisinya atau gagasan dari penulis yang dibahas, tetapi lebih jauh lagi juga terkait dengan manajemen medianya. Dan saya selaku salah satu redaksi dari Teplok juga agak merasa sakit hati dalam arti positif. Jadi ketika disampaikan bahwa dari Mas Yudi TH tadi, tugas penulis adalah menulis dan berkarya, kemudian juga dari Mas Syahyono, dari Mas Bowo, analoginya ketika Teplok itu sebagai media, maka tugas media adalah menerbitkan. Itu PR kita sebagai redaksi, kalau tidak ya bubar, berarti Teplok bukan sebagai media. Tugas penulis adalah menulis dan menghasilkan karya, tugas media adalah menerbitkan dan menerima karya dari penulis. Itu dari kami. Mohon maaf, Mas Agus 1 menit mau menyampaikan sesuatu? Foto Mas, waktunya habis. Sudah foto tadi Mas, fotonya sudah. Oh udah ya? Tadi udah saya foto. Saya selaku MC sekaligus moderator dadakan yang tidak berlatar belakang sastra, tapi berlatar belakang menampung karya sastra lewat media Teplok. Terima kasih atas teman-teman, kehadiran teman-teman semuanya. Saya mohon maaf jika kurang memuaskan atau banyak hal yang kurang. Silakan untuk menggali sendiri, mencoba mencari resonansi atau frekuensi dengan teman-teman yang pas. Terima kasih, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lega rasanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fitri, Bu Umi Mukaroma. Sama-sama Pak Arsa, terima kasih. Jangan semuanya. ngetawain saya mencoba MC ya, saya nggak punya pengalaman ya. Jangan diguyu ya, jangan dibully ya. Ya pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo teman-teman yang mau live silahkan, yang masih mau di sini sebelum ditutup oleh adminnya atau yang punya Zoom-nya, silahkan untuk boleh dong saling menyapa. Saya nunggu teman-teman untuk live semuanya dulu. Pak Agus, kita jaga room dulu Pak Agus ya. Teman nih. Iya, jaga dulu ini. Tak kira belum difoto jadi. Udah, saya udah balik memfoto tadi. Ya, ini nanti mudah-mudahan diliput. Mas Ya, Dian ada rekamannya, itu ada rekamannya. Rekamannya nanti diposting di grup ya Pak. Mudah-mudahan bisa. Oke, nanti untuk rekamannya Mas Indra nih, karena yang punya host, yang punya ininya. Ya nanti Insya Allah. Katanya tadi mau dibawa ke YouTube. Cuma pesan saya Mas Indra untuk ketika di YouTube untuk hal yang jelek dari saya tolong jangan tolong diedit dulu ya Mas ya. Intinya Teplok lanjutkan. Intinya Teplok lanjutkan. Kalau nggak melanjutkan menyalahi kodrat sebagai media. Tugas menulis, tugas media adalah menerima tulisan. Itu nggih Pak? Ya. Terima kasih, Mas. Aduh, berat ini PR-nya. Terima kasih. Terima kasih Mas Yudi. Salam kenal ya Mas. Lo live Mas. Nggih, matur nuwun Mas Yudi, matur nuwun. Selamat Mas Yudi TH. Izin keluar ruangan. Matur nuwun, Bu Rombongan, semangat. Salam. Mudah-mudahan bisa ikut nulis besok-besok. Nggih, silahkan. Assalamualaikum. Salam. Salam. Jadi Mas Agus pribadi apresiasinya itu ya dalam Teplok itu lolos seleksi itu sebuah apresiasi sebenarnya ya Mas. Tapi ya nanti kita diskusikan lagi ya Mas ya. Mudah-mudahan kita sebagai redaksi punya pandangan baru ya, karena ini format baru. Terharu ini dengan kata-kata teman-teman ini, terharu lagi dengan Mas Agus Triyono yang munculnya di terakhiran, saya terharu lagi. Ini timnya. Kelihatannya sudah ini ya, live semuanya. Terima kasih ya Mas Indra. Terima kasih Mas Arzat, Mas Agus. Nah, ini recordingnya ke cloud Mas, berarti ke adminnya Zoom ya Mas ya? Iya. Nanti ini besok siang baru muncul nanti di download. Terus di YouTube-nya si Publishing. Oke. Saya backup tapi untuk kepentingan sendiri, jadi tidak saya publikasikan ketika tidak dibutuhkan di lokal host. Tapi saya enggak hanya untuk ini dokumentasi saja. Saya ucapkan terima kasih Mas Indra. Lain waktu kita kolaborasi dong ini biar Teplok juga lebih semangat lagi ya Mas. Oke, siap. Dengan format baru. Pengen Teplok lanjut. Ya. Oke, urusan hard copy, urusan cetak-cetakan si publishing ya. Urusan nyari karya Mas Agus pribadi, walaupun ya Mas Indra nyari naskah tapi bukan di luar Teplok gitu ya. Beda urusan. Dan pangsa pasarnya beda ya Mas ya. Ya, Oke. Mas Agus, saya minta izin untuk keluar ya Mas Agus. Besok saya mau ke Cilacap lagi sih Mas Agus, mau packing. Terima kasih yang masih tinggal di sini, Mas Agus, Mas Gustaf, Mas Indra, Mas Cahyono, Mas Budi. Saya live dulu.